Assalamualaikum. Belum lama ini ya, laki-laki seorang publik figur meninggal mendadak. Innalillahi. Kita doakan yang terbaik. Namun tiap ada kejadian seperti itu sering kita bertanya-tanya tuh ya. Ini tuh biangnya yang tipikal tuh apa sih? Oke lah. Memang benar umur di tangan Allah. Tapi kita tidaklah dinilai berdasarkan umur, melainkan dinilai berdasarkan kepedulian, ikhtiar-ikhtiar, amalan-amalan dalam memahami dan menyikapi berbagai ujian kehidupan. Balik lagi ke serangan mendadak. Kalau menurut sejumlah ahli tidur, sleep scientist, ada satu fenomena jarang ya yang disebut sleep apnea, atau ada yang bacanya itu sleep apnu gitu ya, yaitu terhentinya napas atau jalan napas saat tidur. Nah, tapi kalau yang lebih sering dari itu, yang jadi biang kerok serangan mendadak, entah itu serangan jantung, stroke, kematian mendadak dalam bentuk lain, itu begadangan. Udah ada lagunya tuh dari lama, lagu dangdut klasik dari Bang Haji. Hanya di antara penonton sini mestinya udah nyadar juga ya. Tapi lah ini urusannya tidak sesederhana itu. Karena ada tuh yang begadang itu terpaksa gitu, tanpa niat pun ujungnya semalaman deh tuh. Bahkan bisa lebih dari sehari lagi. Astagfirullah. Jeleknya begadang di mana sih? Kalau menurut Profesor Matthew Walker, pakar tidur yang populer tuh, dibilang manusia itu superpowernya good night sleep. Kalau manusia super biasanya punya super power ya. Spiderman bisa merayap di tembok, Gatot Kaca bisa terbang dan punya otot kawat tulang besi. Kalau Wonder Woman mungkin celana kolornya rada kedodoran tuh, jadi super powernya dia. Oh alah, terus minggu celana kolor. Tapi pokoknya itulah ya. Nah kalau manusia biasa ya tadi itu, kalau menurut Profesor Walkers, super powernya good night sleep, tidur malam yang tanek pules. Tidur ini akan mempertajam fisik dan mental, dan bikin healing pol-polan, recharging energi juga, cleansing berbagai sampah racun, tata ulang ini dan itu, segala macam. Tanpa itu, biar kita begadang cuma sehari aja gitu ya, itu setback luar biasa. Pemulihannya bisa perlu 3 hari. Kebayang nggak sih? Utang sehari mesti dibayar 3 hari. Itu pun kalau masih muda belia, bugar dan prima. Tapi kalau udah nggak muda lagi, walahu alam. Bisa 2 minggu, bisa lebih. Dan kalau kondisi awalnya udah tidak prima, setback ini bisa menggandakan berlipat-lipat resiko serangan yang ngeri-ngeri. Misal nih, kalau dasarnya udah plak di saluran darah atau metabolisme keganggu, itu bisa ngedadak stroke atau cardiac arrest atau koma karena diabetes. Kalau udah ada faktor U, bahkan orang bisa bablas sekedar karena batuk pilek sekalipun yang diiringi begadangan. Banyak pikiran negatif gitu ya. Kalau sana sini itu tidur bisa keganggu secara jangka panjang, ujungnya itu juga bisa kena kanker tuh, sering kejadian. Para pakar tuh cukup pede ya. Siapapun yang kejaga tidur malamnya, jarang yang kena serangan mendadak. Bisa sih bisa, tetap kena serangan. Tapi kenanya biasanya lebih gradual, lebih terprediksi. Masalahnya, kayak ini. Kalau ada kejadian mendadak, itu jarang diriset secara cermat. Wah, gara-gara main tenis, badminton, futsal, jarang ya yang ditinjau 10 harian ke belakang bagaimana tidur malamnya. Amat sering, yaitu menurut beberapa sleep scientist tadi, kalau diinvestigasi, yang bersangkutan itu sempat begadang lebih dari semalam. Padahal tadi itu, sehari aja itu udah rawan, bahkan untuk muda-mudi. Kalau yang tidak muda lagi, itu beneran nyawa taruhannya dan selalu seperti itu. Ada ahli jantung bilang, itu tuh karena sudden stop di jantung. Atau ahli paru yang bilang, henti napas. Tapi kalau diurut lagi, yang bikin sudden stop dan jadi rentan ringkih itu karena begadangan, terus belum terjadi pemulihan, buru deh datang pembebanan itu, ya udah kejadian. Benar enggaknya teori ini, ranahnya para peneliti lah untuk membuktikan. Terus ya, definisi begadang itu sendiri bisa macam-macam. Dulu ada satu teman, kalau dia sih nyata-nyata, bagi-bagi daging kurban sampai jam 3 pagi ya. Besoknya terus kena stroke, innalillahi, di umur 40-an. Ada teman lain, awalnya perjalanan jauh, akunya sih di kendaraan tidur, tapi walau alam, namanya di kendaraan kan ya. Pagi-pagi main tenis kejadian itu. Bahkan ya beneran, itu kalau di luar negeri dilaporkan. Insiden juga terjadi pada siswa tentara loh. Tentara kan kebugarannya nggak kaleng-kaleng ya, masih muda pula. Kalau yang tuaan kan nggak digocok lagi. Orang keranjingan main game sampai meninggal pernah dengar kan ya? Sama tuh, ada unsur begadangannya di situ. Kecuali kalau ada yang dengar orang main game itu meninggalnya kesal ikan asin, boleh deh komentar di bawah. Jadi singkatnya,
begadangan itu bahaya maut. Terus ngatasinya gimana? Ini nggak mudah. Yang tadinya belum tahu ya sekarang udah tahu lah ya. Atau kalau mau lebih dalam pengetahuannya bisa googling. Cuma kalau yang udah tahu belum bisa disiplin, ini susah kan? Ngobrol gitu ya, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi sampai tengah malam. Kalau udah terpola itu membongkarnya bakalan lebih sulit daripada nyabut gigi macan. Ibaratnya kayak gitu. Bisa juga udah disiplin terkendala amanah kehidupan. Harus perjalanan lah, kerja shift malam, tugas ini itu, segala macam. Bisa juga terkendalanya oleh badan sendiri karena keserang insomnia, gangguan tidur. Rata-rata tuh berapa tidur jam 9 gitu ya. Mapan, merem, tapi guling-guling terus sampai jam 3 pagi. Waduh, bukan cuma ujungnya begandangan, kena mental sekalian tuh biasanya. Nah, kalau tidur malam diganti siang gimana? Tetap nggak sama sih kalau menurut para pakar. Tapi lumayan daripada tidak sama sekali. Healing siang tidak sebaik malam, tapi kalau kita tidur siang ya dia juga menurunkan resiko bahaya mautnya sih, lumayan. Kondisinya tuh ya, kalau malam gelap gitu, hormonal kita itu beda. Dia akan kelimpahan melatonin, hormon pertumbuhan, stem cell kayak gitu. Nah, bisa terus digas healingnya kalau kita tidur pulas. Kalau malah dipakai nonton drama Korea sampai pagi, astagfirullah. Kalau nonton film India itu masih rada mending tuh ya, ada mikat-mikutnya menari-nari. Sama juga deh. Kalau tidur siang, healing ini juga jalan loh. Jadi kalau yang sempat tidur siang itu juga bagus. Cuma ibaratnya ini pasukan dinas PU-nya itu munculnya malam. Dinas PU ini punya alat lengkap, material, keahlian. Selagi ada ya mestinya dioptimalkan. Akan konyol tuh ya. Kalau malah mereka disuruh-suruh ngantar anak sekolah sama ngantar-ngantar undangan naik stom. Walah. Terus yang disuruh benerin jalan malah hansip sama mama warga setempat. Ya tetap bisa sih. Cuman kalau kebalik-balik itu nggak optimal. Saya kira gitu deh untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih.